Hakikat, teori, dan prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tugas ini dibuat oleh kelompok 5 dengan anggota 1. Apriani Boru Tambunan dengan NIM A1 D1 21108, 2. Mulyani Boru Situmorang dengan NIM A1 D1 21110, 3. Nur Aini dengan NIM A1 D1 21112, 4. Eva Mariati dengan NIM A1 D1 21113, 5. Deborah Angelina Simarmata dengan NIM A1 D1 21114, dan yang terakhir Denada Fikri dengan NIM A1 D1 21132. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, Bapak Dr. Andes Eko Kuntarto, MPD Mkom Eng, dan Bapak Muhammad Soleh, SPD MPD. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses belajar yang di dalamnya terdapat interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri lebih menekankan pembelajaran untuk penggunaan bahasa. Tujuan bahasa Indonesia di sekolah untuk mengembangkan keterampilan bahasa siswa baik secara lisan maupun tertulis. Kita ketahui juga bahwa pembelajaran adalah penguasaan atau pemerolehan pengetahuan tentang suatu objek atau sebuah keterampilan dengan belajar, pengalaman, atau instruksi. Hakikat bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Kritik fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Dalam CAIR 2006. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sesama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik, baik verbal maupun non-verbal. Sistem bahasa ini yang merupakan sistem lambang sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang lainnya. Hanya sistem lambang bahasa ini berupa bunyi bukan gambar atau tanda lain, dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan alat ucap manusia. Dalam CAIR 2006. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa itu bermakna. Adapun lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna itu di dalam bahasa berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Semua satuan itu memiliki makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Yang kedua, bahasa itu konvensional dan universal. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat harus memenuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang mewakilinya. Kemudian, bahasa juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Ciri-ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum, yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Yang ketiga, bahasa bersifat arbitrer. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan yang wajib antara lambang bahasa atau yang mewujudkan bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa punya variasi. Terdapat berbagai macam variasi bahasa di dunia.
5 pilar belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, learning to believe and confess the Almighty God. Artinya, belajar untuk mempercayai dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, learning to know. Artinya, belajar untuk mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan atau berkarya. Yang keempat, learning to live together, yang artinya belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir adalah learning to be, artinya belajar untuk menjadi sesuatu atau berkembang secara utuh. Prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada prinsip kontekstual, yang kedua prinsip integratif, yang ketiga prinsip fungsional, dan yang keempat prinsip apresiatif. Prinsip kontekstual menurut Purnomo 2002 halaman 10, kontekstual adalah pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non-linguistik. Kemudian menurut Depdiknas tahun 2002 halaman 5, pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 7 komponennya yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan refleksi, dan penilaian. Adapun prinsip integratif, di mana pembelajaran bahasa hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia harus secara terpadu atau terintegratif. Kita mengajarkan kosakata bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Mengajarkan kalimat bisa kita padukan dengan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Prinsip fungsional. Prinsip fungsional pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Jadi, pembelajaran didasarkan pada multisumber. Sumber belajar terdiri atas guru, peserta didik, dan lingkungan, di mana lingkungan terdekat adalah kelas. Pelaksanaan pembelajaran bahasa sendiri di kelas yang fungsional ini adalah untuk melatih siswa menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra. Apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa, istilah apresiatif dimaknai yang menyenangkan. Jadi, prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran yang menyenangkan.